Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Senang sekali karena pada saat ini kembali saya dapat menyapa Anda dimanapun Anda berada melalui suara pengembalaan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Banyumanik. Dan pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-25. Firman Tuhan berkata demikian: Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Ya, dari pembacaan ini saya mau mengajak kita merenungkan sebuah tema, yaitu Tuhan menuntun langkahku. Di dalam kehidupan ini pasti setiap orang mengharapkan agar di dalam kehidupannya mengalami yang namanya hal-hal yang baik. Dan kita pun juga mengetahui bagaimana firman Tuhan mengajarkan bahwa segala rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan ini pasti kita semuanya amini, karena kita berharap tadi kehidupan kita mengalami apa yang baik yang Tuhan sudah rancangkan. Oleh sebab itu, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pasti berharap agar segala rancangan-rancangan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan memang benar, Tuhan sudah menuntun kehidupan setiap orang-orang agar akhirnya hidup di dalam rancangan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan di dalam kehidupan kita, maukah hidup kita dituntun di dalam firman dan kehendak Tuhan? Karena tidak sedikit di dalam kehidupan kita, tadi kita mengharapkan apa yang baik, tetapi kita tidak mau mengalami apa yang susah. Dan yang menjadi pertanyaan, terkadang apa yang susah itu menjadi hal yang harus kita alami. Apalagi berbicara soal yang namanya keinginan manusia. Terkadang keinginan manusiawi ini lebih cenderung bertentangan dengan yang namanya kehendak Tuhan. Karena apa? Manusia telah dipengaruhi dan dipikat oleh kuasa dosa, sehingga manusia akan lebih cenderung mudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Makanya kalau kita lihat di dalam kehidupan ini, anak-anak saja tidak usah diajarkan melakukan dosa, pasti dia bisa melakukan dosa. Contohnya kalau kita bilang jangan berbohong, anak-anak tahu tidak boleh berbohong, tapi kenyataannya perlu diajarin berbohong nggak? Enggak, karena tadi kecenderungan manusia akan terus melakukan yang namanya dosa. Oleh sebab itu, Tuhan memimpin kita, menuntun langkah kita akhirnya supaya kita bisa hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena apa? Ada rancangan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita. Kita mau diproses di dalam segala keadaan untuk akhirnya mengalami apa yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Nah, sebab itu ketika kita baca tadi di dalam Mazmur 37 tadi, dari ayat yang ke-23 dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi Tuhan sudah menetapkan setiap langkah kehidupan kita untuk akhirnya kita dibawa semakin hari hidup berkenan kepada Tuhan dengan melakukan kehendak dan ketetapannya. Kemudian di ayat yang ke-24 dikatakan bahwa apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi di dalam kehidupan kita, ketika kita mau dipimpin oleh rancangan Tuhan, mau dipimpin untuk hidup di dalam kehendak Tuhan, maka ada tangan Tuhan yang akan menopang kita untuk kita tidak terpuruk di dalam keadaan dosa, tidak terpuruk di dalam keadaan kehancuran, tetapi kita dibawa untuk bangkit. Oleh sebab itu, kalau kita mau hidup ikuti tuntunan Tuhan, tidak ada yang namanya kita hidup hancur, tetapi akan hidup akhirnya damai sejahtera.
Karena apa? Di dalam 1 Samuel ayat yang kedua, pasal yang kedua, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10 itu berkata demikian, langkah kaki orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan, sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Dan di ayat yang ke-10 dikatakan Tuhan menghancurkan orang yang melawan. Wah. Jadi langkah kaki orang ini dikasihi Tuhan itu ada di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan. Karena itu kita dibawa untuk akhirnya tidak kepada kehancuran, tetapi damai sejahtera dan kehidupan. Karena itu hendaklah di dalam kehidupan kita, ketika Tuhan menuntun hidup kita untuk akhirnya menjadi pribadi-pribadi yang mengalami berkat, anugerah, pimpinan, penyertaan Tuhan, jangan pernah tolak itu. Meskipun terkadang dalam kehidupan kita ada proses-proses yang menyakitkan, kadang kita harus melawan keinginan daging kita, tetapi ketika kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita, niscaya segala rencana Tuhan, segala janji-janji berkat, pimpinan, dan anugerah Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin kita semuanya pasti akan mengatakan bahwa Tuhan segala-galanya ajaib di dalam kehidupan. Oleh sebab itu biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk ingatlah, hidup di dalam pimpinan Tuhan, jangan melawan akan segala kehendaknya, dan belajarlah rendah hati untuk mengakui Tuhan, saya ada keterbatasan, Tuhan, saya ada banyak kekurangan, hanya Engkau lah yang menguatkan dan menyempurnakan kehidupan saya. Dan biarlah firman Tuhan ini menjadi rema di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.